malam Bapak dan Ibu, salam jumpa dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 29 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah kepada Tuhan. Semua di panggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolong. Mari kita tunduk kepala dan kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu malam hari ini karena begitu besar kasih setia dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Malam hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami dalam ruang yang terbatas dengan saudara-saudara kekasih kami yang lain yang ada di tempat-tempat lain. Kiranya pertemuan ini adalah boleh berlangsung karena perkenan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang kami akan baca dan kami akan dengarkan malam hari ini, Tuhan akan menerjemahkan lebih jauh bagi kami. Kuasai kami semua Tuhan, terutama kepada hamba-Mu yang tidak fasih berbicara di sekitar firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa ini, karena doa ini kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan tadi diberi tema atau judul Tuhan Sang Pemelihara. Ketika saya membaca dua raja-raja ini, saya teringat saat saya membaca sebuah buku yang punya inspirasi yang luar biasa, karangan Pendeta Soleman Batti, yaitu dengan judul Tangan Tak Terlihat, The Invisible Hand, menceritakan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan terhadap kehidupan mereka di saat-saat yang tepat. Bapak dan Ibu, sejatinya sebuah keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Bila karena pelbagai hal, kemudian di kemudian hari ada yang hilang dari anggota keluarga tersebut, maka hal itu dapat membuat keluarga tersebut mengalami ketidakstabilan. Biasanya, bila sebuah keluarga kehilangan kepala keluarga atau ayah, keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan ekonomi. Hal itulah yang dialami sebuah keluarga seorang janda, suaminya seorang hamba yang setia, dulu seorang dari golongan para nabi, yaitu hamba Elisa, namun telah meninggal, dan karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka penagih hutang-hutang akan mengambil anak dan menjadikan hambanya seperti kebiasaan waktu itu. Suatu hari, janda itu datang kepada Elisa menyampaikan keluhan dan mengatakan atas utang yang menimpa dirinya. Elisa menanyakan kepadanya mengenai apa yang ada tentang dimilikinya. Kemudian perempuan itu menceritakan bahwa tidak ada harta lain yang dimilikinya selain sebuah buli-buli yang berisi minyak. Oleh kuasa dan petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa, minyak yang dimiliki perempuan tersebut dilipat gandakan untuk dijual guna untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarganya diluputkan dari himpitan pergumulan yang sangat berat itu oleh kuasa dan petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa. Minyak yang dimiliki perempuan itu tersebut dilipat gandakan untuk dijual guna membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarganya diluputkan dari himpitan pergumulan yang sangat berat itu. Janda dan kedua anaknya itu mewakili umat Allah yang ditinggalkan dan mengalami penindasan. Jika kita bergumul, langkah terbaik adalah datang kepada Tuhan, memohon petunjuknya. Tuhan dapat memakai orang-orang yang di sekitar kita untuk memberikan jalan keluar. Itu juga diungkapkan di dalam buku yang dikarang oleh Pak Soleman Batti tentang tangan-tangan di luar dari kemampuan kita, pasti Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kita juga Bapak dan Ibu mempercayai bahwa Tuhan dapat memakai apa yang ada pada diri kita dan juga dapat menggunakan orang lain untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kita alami. Hanya saja bahwa
dibutuhkan keterbukaan dari kita sendiri, dan kita mau mengikuti setiap petunjuk dari Tuhan supaya apa yang kita butuhkan Tuhan mendengarkannya dan Tuhan dapat melaksanakannya dan terlibat di dalam pergumulan itu. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak dan Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini, karena Tuhan selalu menyertai kami di dalam hidup kami. Kalau malam hari ini Tuhan selalu memungkinkan kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan meyakinkan kami bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat yang datang tepat pada waktunya untuk menolong kami, dan itu kami yakini bahwa itu adalah karena pemeliharaan dan perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini, bahwa kami tidak ragu, kami tidak takut, karena tangan Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya bagi kami ketika kami mengalami problem kehidupan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kekasih kami, Bapak dan Ibu yang hari ini yang berulang tahun mensyukuri berkat Tuhan yang ada padanya. Kami berdoa buat Ibu Linda Pati Mangera, Morgan Daus Kusuma, Citra Ayu, dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kekasih kami, keluarga yang mengucap syukur karena ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Julius Esron dan Ibu Aliatim Toyang. Tuhan, Engkau kiranya menolong dan memberkati mereka, mempercukupkan mereka di dalam kehidupannya, memberkati keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena penyakit. Di antara mereka ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Mereka itu Tuhan semua memerlukan pertolongan daripadamu. Salah satu yang kami sebutkan namanya adalah Serlina Pakku, yang saat ini berada di dalam ruangan ICU di Kanujoso. Tuhan, kami percaya bahwa semua saudara-saudara kekasih kami membutuhkan pertolongan, dan karena itu kami juga percaya bahwa Tuhan akan hadir tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Bapa di surga, pakailah para dokter, para medis untuk membantu mereka, sehingga pada saat Tuhan, pada saat yang Engkau kehendaki, mereka boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kota yang kami cintai, kota Balikpapan, di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kedamaian selalu Tuhan nyatakan bagi kami, dan Tuhan nyatakan di dalam bangsa dan negara ini, sehingga ya Tuhan, kami selalu setia dan taat dan mengucap syukur bahwa semua itu adalah karena perkenan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak yang bekerja di lokasi-lokasi yang jauh dengan istri dan anak-anak. Berkenan kiranya Tuhan menolong memberkati mereka pada saatnya ketika dia kembali bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan akan tolong dan sertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang mencari lapangan pekerjaan. Buka jalan buat dia, sehingga pada saatnya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kami di dalam pertumbuhannya, di dalam pendidikannya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau senantiasa mengawali hidup mereka, biarlah Tuhan tetap berada bersama-sama dengan dia, sehingga di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, anak-anak kami tetap dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa kami, dan dengarkan doa ini, karena doa ini kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Hai mari
dari bahumu, bebanmu yang berat. Lah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati serta nyawaku sembuh segar terus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi 29 Maret tahun 2022. Kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.